Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bertemu kembali kita di Kemuning Gallery. Terima kasih atas dukungan teman-teman, terima kasih atas subscribe-nya. Mudah-mudahan Kemuning Gallery bisa terus menebar ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Masih dengan tema Google Classroom ini kita, Google Classroom yang kita operasikan dengan menggunakan PC atau laptop. Pada video terdahulu, dengan menggunakan Google Classroom, kita sudah membuat kelas, membuat daftar hadir, memposting materi, juga sudah membuat tugas atau pertanyaan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan coba untuk membuat ujian online. Ujian online yang akan kita buat nantinya dengan menggunakan semua bentuk pertanyaan yang disediakan oleh Google. Oke, juga pakai token atau password, juga kita atur timingnya, kita atur penjadwalannya, kemudian kita juga akan mengatur tenggat waktunya. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Pertama-tama kita buka browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Ini dia, kita buka. Oke, nih kemudian kita pilih akun yang kita gunakan. Ini akun saya. Kemudian kita buka Google Classroom. Caranya klik di aplikasi Google ini, kemudian scroll ke bawah, cari Classroom. Oke. Nah, ini dia kelas kita, masih kelas yang sama dengan kelas yang pertama kali kita buat. Kita klik kelasnya, kemudian pilih tugas kelas, buat tugas kuis. Kita ketikkan judulnya di sini. Nah, ini petunjuk, optional, boleh diisi, boleh tidak. Kita tidak usah isi saja. Kemudian kita klik blank quiz. Blank quiz ini menggunakan Google Form, maka kita sekarang akan dibawa ke halaman Google Formulir. Kita ganti ini. Nah, ini ganti juga. Deskripsi. Oke, ini nanti halaman kuis kita ini akan kita bagi dua. Halaman yang pertama itu isinya data siswa, kemudian halaman yang kedua isinya soal-soal. Nah, ini kita masuk ke halaman pertama, kita klik di sini. Pertanyaan pertama untuk data siswa adalah nama lengkap. Kemudian kita pilih model pertanyaan di sini. Nah, ini dia model pertanyaan, ini banyak sekali. Kita akan coba semuanya nanti. Ya, sekarang kita pilih jawaban singkat. Disinilah nanti siswa mengisikan nama lengkap mereka. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua, masih dengan data siswa. Kita klik tambahkan pertanyaan. Di sini ada kelas. Pilihan ganda kita ganti jadi drop down saja. Ini isikan kelas berapa saja yang kita ampu, buat di sini. Jadi siswa akan memilih salah satunya, gitu ya. Ya. Oke, sampai 5 saja. Misalnya kelebihan gitu, kita ngajarnya 9A sampai 9D, kemudian 9E ini nggak jadi, kita hapus aja. Klik silang ini. Hapus. Oke, masih dengan data siswa, ke soal ketiga, tambah pertanyaan. Kita masukkan tanggal lahir. Nah, karena tanggal, maka pilihan soalnya adalah tanggal. Oke, oh iya, ada yang kelupaan. Ini jangan lupa wajib diisi. Ini juga wajib diisi. Ini juga wajib diisi. Oke, soal yang ketiga masih untuk data. Kita minta siswa untuk mengirimkan foto.
Maka kita pilih di sini model pertanyaannya upload file. Ya, izinkan responden mengupload file ke Drive. Kita lanjutkan. Nanti siswa akan mengirim file foto diri mereka ke sini. Izinkan hanya file tertentu, boleh kita ambil gambar saja. Ini juga gambar. Jumlah maksimum 1 saja, ukuran filenya sudah cukup, wajib diisi. Kita tambah lagi. Kita tambahkan token misalnya. Atau password. Oke, ini jawaban singkat. Kemudian ada titik 3 di sini. Kita ambil validasi respons. Kalau sudah terchecklist, nggak usah diklik lagi, artinya ini sudah aktif. Kita mau tokennya yang teks saja. Ini berisi. Tokennya nanti. Ini misalnya. Teks kesalahan khusus. Nah, ini maksudnya apabila siswa memasukkan password atau token yang salah, muncul teks ini gitu. Maaf, password Ananda salah misalnya. Jangan lupa wajib diisi. Oke, saya rasa cukuplah untuk data siswa ya. Ada nama, kelas, tanggal lahir, foto, serta token. Nah, ini halaman pertama. Ini isinya biodata. Di halaman kedua isinya soal-soal saja. Maka untuk memisahkan halaman, kita klik tambahkan bagian. Ini bagian yang kedua. Kita akan isikan soal-soal di sini. Nah, bagian tanpa judul ini kita ganti. Oke, kita mulai dengan soal pertama. Kita klik tambahkan pertanyaan. Soal pertama kita pakai model pertanyaan dengan jawaban singkat. Tadi kita juga udah pakai, kita ulang lagi untuk soal pertama. Nah, terus kita klik wajib diisi. Kita akan buat kunci jawabannya serta penskorannya sehingga nanti siswa setelah selesai nilainya langsung keluar. Ya, icon yang digunakan untuk menyimpan dokumen adalah jawabannya itu save. Nah, untuk membuat kunci jawaban dari model soal jawaban singkat, kita harus buat sebanyak-banyak mungkin kemungkinan jawaban yang dijawab oleh siswa gitu. Jawabannya save. Siswa bisa saja membuatnya dengan huruf besar pertama atau huruf besar semua. Ini kalau kita buat satu saja, nanti siswanya bikin huruf besar semua, siswa ini dianggap salah. Maka apabila ada kemungkinan jawaban yang lain, kita tambahkan di sini. Anggap saja ini sudah. Kemudian kita atur skornya berapa. Untuk soal ini saya mau kasih skor 10. 10 poin. Oke, kita klik selesai. Ini soal pertama. Lanjut soal selanjutnya. Kita coba model pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Soalnya untuk opsi dari jawabannya, saya akan gunakan gambar di sini. Kita klik ini, tambahkan gambar. Kita klik tambahkan gambar, kemudian kita cari gambar yang akan kita masukkan sebagai jawaban. Ini. Oke, ini dia. Nah, opsi 1 ini tidak boleh kosong. Kalau kita biarkan saja ini, maka yang akan muncul di siswa nanti opsi 1. Saya nggak mau, saya titik aja deh. Oke, ini model soalnya pilihan ganda. Kemudian jangan lupa wajib diisi. Kita buat kunci jawabannya. Jawabannya adalah ini. Poinnya jangan lupa, ini poinnya 10 juga deh. Kemudian klik selesai.
Lanjut ke soal ketiga, kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, sekarang kita pilih model kotak centang. Perbedaan model pilihan ganda dan kotak centang adalah kalau pilihan ganda kita cuma bisa pilih satu saja. Kalau kotak centang kita bisa pilih lebih dari satu. Ya, pertanyaannya. Nah, ini soalnya 3 menu yang terdapat dalam Microsoft Word. Artinya ada 3 jawaban nanti. Klik wajib diisi. Kunci jawaban, kita pilih jawabannya yang mana. 1, 2, 3, ya. Kita beri poin di sini 15. Oke, klik selesai. Lanjut ke soal berikut. Tambahkan pertanyaan. Sekarang kita pilih model soal yang drop down. Tadi kita sudah pakai juga, sekarang kita pakai lagi. Pertanyaannya, nah, saya mau menambahkan gambar untuk soal ini. Caranya, kita klik ini, tambahkan gambar, unggah, cari. Mana gambarnya? Tunggu. Oke, ini dia gambarnya, nggak kelihatan ya. Ini dia gambarnya, kemudian kita buat opsi jawabannya. Sama dengan pilihan ganda ya. Kalau drop down ini jawabannya juga bisa hanya satu. Bedanya kalau di pilihan ganda kan kita tinggal klik di mana jawabannya. Nah, kalau drop down ini kita scroll dulu ke bawah, cari mana jawabannya, baru kita klik di situ. Kita buat pilihan jawabannya. Oke, wajib diisi. Kunci jawabannya adalah nih. Skornya jangan lupa. Selesai. Masuk ke soal kelima, kita klik tambahkan pertanyaan. Sekarang kita pilih model soal yang kisi pilihan ganda. Oke, pertanyaannya, kemudian isi baris, isi bagian kolom. Ini kalau tandanya seperti ini, artinya isi kolom ini sudah ada sebelumnya. Oke, jangan lupa wajib diisi, kemudian kita buat kunci jawaban. Ini kuncinya, kemudian kita buat penskoran dari masing-masingnya. Kalau sudah, kita klik selesai. Lanjut, soal selanjutnya, klik tambahkan pertanyaan. Sekarang kita pilih model soal yang petak kotak centang. Ini sudah hampir semua model ya. Wajib diisi, kemudian kunci jawaban. Oke, kemudian masing-masingnya kita buat penskoran. Kita cek lagi kuncinya ini sudah benar apa belum. Kemudian penskorannya sudah, kalau sudah klik selesai. Baik, ini kita masuk ke soal selanjutnya. Kita klik di sini, rasanya semua model soal sudah. Yang belum itu hanya upload file tadi udah ya untuk foto. Yang belum itu skala linear sama waktu. Nah, ini kita tambahkan soal, tapi kita nggak usah nilai gitu ya. Kita coba, kita pakai skala linear. Nah, ini kita skala ya, dikasih skala. Skalanya 1 sampai 10. Label terbawah itu tidak bermanfaat. Label terakhirnya itu sangat bermanfaat. Nah, ini kita tidak usah isi, tidak usah
tidak usah dinilai gitu. Jadi kunci jawabannya nggak usah wajib diisi, ini juga nggak usah. Ini sebetulnya hanya skala ya. Kemudian waktu satu lagi tadi yang kita belum. Nah ini waktu. Pertanyaannya apa ya? Ini aja deh. Nih nggak usah wajib. Kunci jawabannya juga tidak ada karena kita tidak nilai. Oke, anggap saja ini soalnya sudah selesai semua. Kita cek satu-satu apakah poinnya sudah. Sudah ada poin, sudah ada kunci, ini juga sudah. Kalau ada yang mau diedit, kita tinggal klik saja ya, terus diedit aja gitu. Ini juga sudah wajib diisi. Ini tanda merah ini artinya soal ini wajib diisi. Ini tidak ada tanda merahnya, artinya ini tidak wajib diisi. Oke, sekarang kita atur di sini, setting. Kumpulkan alamat email, tidak usah saja. Batasi ke 1 tanggapan, artinya satu siswa hanya boleh mengerjakan 1 kali. Edit setelah mengirimkan, ini nggak usah. Lihat diagram ini juga nggak usah. Kemudian masuk ke presentasi. Tampilkan status progres juga nggak usah. Acak urutan pertanyaan, ini penting. Pesan konfirmasi, ini maksudnya ketika udah selesai apa pesan yang muncul. Ananda telah melaksanakan penilaian harian 1, terima kasih. Kemudian kuis, jadikan ini sebagai kuis. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Artinya kalau siswa udah kirim, nanti nilainya langsung keluar gitu. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab. Boleh ini dicentang kalau diperlukan jawaban yang benar sama nilai poin. Sekarang saya mau responden saya tidak bisa melihat jawaban yang benar. Ini untuk meminimalisir kecurangan. Kalau mereka tahu jawaban yang benar, nanti mereka kode-kodean sama temannya. Jadi nggak usah. Ini kalau buat saya loh, kalau buat teman-teman perlu rasanya ini dicentang saja. Kemudian klik simpan. Tadi ada pengaturan untuk mengacak soal. Nah sekarang bagaimana jika kita mau mengacak jawabannya? Kita coba ya. Jawaban yang perlu kita acak tentu saja jawaban yang sifatnya pilihan ganda seperti ini. Caranya kita klik titik 3 di sini, kemudian pilih acak urutan opsi. Nah ini juga kita acak urutan opsi. Oke, sudah. Nah itu tadi sudah diacak jawabannya. Jadi pertanyaan dan jawaban sama-sama sudah kita acak. Sesudah kita setting, sekarang kita perhatikan di sini ada poin total. Poin total kita sekarang 100, pas. Nah ini kalau untuk penilaian harian atau kuis, total poinnya itu ada 100. Kalau ini misalnya kurang atau lebih dari 100, silahkan dicek kembali masing-masing soal, berapa poinnya. Di sini ada poinnya 10, kalau misalnya kurang dari 100 ya mungkin ini bisa ditambah, di mana nilai atau poin yang bisa dikurangi atau ditambahkan sehingga poin total kita nanti pas 100. Nah, kalau sudah pas, sekarang kita atur responnya. Responnya ini nanti kita akan connect langsung dengan spreadsheet. Kita klik spreadsheet-nya. Di sini file name-nya PH1. Nah, file name ini sama dengan yang kita isikan di sini. Apapun yang kita isikan di sini, maka file name-nya sama. Oke, saya hapus yang ini deh. Kemudian klik buat. Kita tunggu. Nah, ini spreadsheet-nya terbuka. Ketika nanti ada respon, siswa sudah mengerjakan, maka spreadsheet ini akan terisi otomatis. Nah, ini kita close saja, belum ada respon ini. Oke, ini pertanyaan kita sudah selesai, poinnya juga sudah 100. Kita akan lihat seperti apa sih soal kita ini dari pandangan siswa. Kita klik pratinjau. Oke, ini dia. Ini soal kita nanti yang akan dilihat oleh siswa. Lah ini salah penilaian, silahkan diedit saja nanti di sini. Ya,
Kemudian ini. Nah, ini tadi soal tadi kita setting soal ini acak ya. Harusnya tadi kan nama lengkap paling atas. Nah, karena kita bikinnya acak, maka ini juga akan teracak. Oke, ini tambahkan file. Nah, ini ada tanda merah. Tanda merah ini wajib diisi. Ini kita minta siswa menambahkan fotonya. Karena ini wajib, kita coba mengupload foto. Pura-puranya fotonya ini deh. Katakanlah fotonya ini gitu ya. Ini siswa mengerjakan, kemudian upload. Nah, katakanlah ini fotonya. Kemudian token atau password. Kita coba bikin salah, apa yang muncul. Nah, ada notifikasi. Maaf, password Anda tidak benar. Kita benerin dulu. Nah, ini udah benar. Kemudian nama lengkap. Kelas. Nah, ini model drop down. Kelasnya kita pilih, maka itu yang akan terpampang di sini. Ya, tanggal lahir kita klik ini, kalender ini. Cari misalnya lahirnya tahun inilah. Ini misalnya. Sudah. Nah, ini biodata. Biodata, kemudian kita klik berikutnya untuk masuk ke halaman soal. Nah, ini soalnya. Ini model soal drop down. Ini poinnya maksimal 10. Kita jawab, katakanlah ini benar. Ini 20. Ini mungkin. Ini model soalnya kisi pilihan ganda ya. Nah, ini model soalnya waktu. Karena tidak ada tanda merah di sini, artinya soal ini tidak wajib diisi. Tapi kita coba isi aja. 07. Nah, ini juga tidak ada tanda merahnya, tidak ada poinnya. Ini berarti tidak wajib diisi. Tapi kita coba isi. Nah, ini model soal yang skala linear. Ini tidak bermanfaat, sangat bermanfaat. Skala 1 sampai 10. Seberapa bermanfaat Microsoft Word? Saya buat di sini misalnya. Mau dibatalkan pilihan segini deh. Oke, lanjut ke ini ada poin, ini ada merah, artinya soal ini wajib diisi. Ini model soalnya pilihan ganda ya. Pilihan ganda dengan menyertakan gambar untuk opsi jawaban. Nah, ini poin 15, tanda merah wajib diisi. Ini model soal kotak centang. Kalau kotak centang boleh dipilih lebih dari 1. Dimintanya 3 ya klik saja 3. Walaupun kadang itu nggak benar. Pokoknya disuruh 3 ya kita klik 3. Ini 10 nilainya. Ini wajib diisi. Nah, ini juga wajib diisi. Poinnya ada 35. Ini model soal apa ya? Petak kotak centang. Kanlah jawabannya ini. Tahu ini benar apa salah. Habis soalnya. Oke, kita lihat. Ini model soal yang drop down. Ini model soal kisi pilihan ganda. Ini waktu. Ini skala linear. Ini pilihan ganda. Ini kotak centang. Yang ini jawaban singkat. Yang ini peta kotak centang. Jadi udah cukup semua model soal kita include di dalam sini semua. Kemudian kalau udah selesai, klik kirim. Nah, si siswa nanti akan menerima notifikasi ini. Ananda telah melaksanakan penilaian harian 1, terima kasih. Tinggal dilihat skor. Nah, ini dia. Siswa dapat skor 55 dari total skor 100. Oke ya. Nah, ini nilainya si siswa sudah bisa melihat. Oke, ini kita close. Nah, ini yang di kita. Karena tadi sudah ada respon, maka di sini ada angka 1, artinya sudah 1 kali direspons. Kita lihat isinya apa. Nih, ringkasannya ya. Ini soal, bukan soal. Skor. Satu siswa mendapatkan skor 55 dari 100.
skor maksimal. Ini skor, kemudian ini pertanyaan yang sering terlewatkan, ini 0, artinya tidak ada pertanyaan yang terlewatkan. Nama lengkap yang sudah mengirim respon, ini dia. Ini tanggapannya, ini yang oranye ini 9C, artinya karena satu orang dari 9C ya 100% 9C-nya. Tanggal lahirnya, ini foto. Nah, ini setiap soal dianalisis di sini. Oke ya, ini ringkasan. Sekarang pertanyaan. Ini nama lengkap ini soal pertama dari 13 soal. Ini dia. Ini soal keduanya, jawabannya ini. Ini sampai soal ke 13 misalnya. Ini soal terakhir. Ini per pertanyaan. Kalau mau dilihat satu persatu per pertanyaan, di sini dia. Kemudian ini individual. Nah, ini satu dari satu yang mengerjakan. Ini namanya, ini nilainya. Oke ya, ini namanya, ini nilainya. Ini kalau mau disalin bisa. Oke. Ini jawaban dari semua soalnya. Berarti si siswa tersebut, ini salahnya di nomor ini nih. Ini juga. Ini cek per individu. Nah, sekarang kita lihat di spreadsheet. Ini dia. Siswa sudah merespon, maka ini terisi otomatis. Ini hari, bukan hari ya, tanggal, bulan, tahun, kemudian jam pengerjaannya, skornya, ini nama lengkapnya, kelas, tanggal lahir, serta jawaban dari semua soal. Nah, ini. Oke, kalau ini sudah terisi semua, kita tinggal download ini saja. Ya, cara mendownload seperti yang sudah saya sampaikan tadi, klik file, download, Microsoft Excel. Ini sudah terdownload. Oke, ini kita close. Ini sudah selesai ya. Sudah selesai, ini kita close. Kemudian di sini kita atur. Kita akan atur penjadwalan. Kita atur kapan tugas atau penilaian harian ini akan diberikan. Misalnya saya mau kasih tanggal 24 jam 16. Oke, 24 Agustus jam 16, kemudian dijadwalkan. Ini perhatikan, ini tugaskan ya. Kalau kita klik jadwalkan, kan nanti di sini akan berubah. Oke, dibawa ke sini. Ini kita klik titik tiganya, edit. Ini belum selesai. Nah, ini jadwalkan ya. Dijadwalkan untuk jam 16 hari tanggal 24 Agustus jam 16. Kemudian untuk ini sudah, poinnya juga sudah 100 tenggat waktu. Soal ini, penilaian ini keluarnya jam 16. Kita mau kasih tenggat waktu sampai kapan? 24 Agustus sampai jam 23.59 deh. Berarti di hari yang sama, jam yang berbeda. Dijadwalkan untuk tanggal 24, keluarnya pukul 16, tenggat waktunya sampai 23.59. Artinya jam 00.00 ini sudah tidak bisa dikerjakan lagi. Ini tenggat topik. Saya punya topik di sini ada 3. Ini kita buat topik baru deh. Oke, sudah dijadwalkan, sudah diatur poinnya, diatur juga tenggat waktunya, topiknya juga sudah diisi. Kemudian kita klik jadwalkan. Oke, sudah. Kenapa ini masih abu-abu? Karena jadwalnya belum sampai. Nanti di jam 16 yang abu-abu ini jadi biru.
Ya, ini kalau kita atur penjadwalan. Teman-teman yang butuh tutorial dari materi ini, kita juga sediakan file PDF-nya. Teman-teman bisa lihat di deskripsi, ada file PDF di situ, ada linknya. Nah, untuk passwordnya, ini passwordnya, silahkan diunduh, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk mencek siswa yang sudah mengerjakan penilaian harian ini, kita tinggal klik tugas kelas, kemudian klik penilaian hariannya. Nah, ini yang sudah mengerjakan 2 orang, cukup diklik saja. Nah, ini dia. Ini yang belum. Oke. Nah, berapa nilainya? Kita lihat di sini. Kita klik Google Form-nya. Kemudian ambil edit formulir ini. Nah, klik respon. Ini sudah 2 yang merespon. Nah, ini dia. Sudah 2 tanggapan, 9B sama 9A. Di mana nilainya? Oke, nilainya itu kita tinggal lihat di individual. Ini siswa pertama, namanya ini, kemudian poinnya segini. Nah, ini siswa yang kedua, ini namanya, nilainya segini. Untuk melihat keseluruhan, kita tinggal klik spreadsheet. Ini dia, keseluruhan. Kita tinggal download seperti yang sudah kita bicarakan tadi, klik file, download Microsoft Excel. Oke, ini sudah selesai. Saya rasa cukup untuk ujian online. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.